are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik, jumpa lagi di Next Gen Kids Online Service. Wah, senang sekali Kak Dewi bisa ketemu lagi. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Tapi sambil camping, Kak. Bener banget, aku udah gak sabar nih untuk camping. Untuk itu, adik-adik di rumah ikutin kita terus ya. Kalau gitu, kita doa dulu yuk Kak. Ayo. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bila hadirat-Mu Tuhan boleh ada dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Engkau dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, Kak, ayo kita memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, ikuti gerakan kita ya. Oke, let's praise Jesus. Adik-adik, ikuti gerakan kakak ya. Yesus dalamku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku.
Kak Suki, ayo, aku udah siap loh. Waduh, aku belum packing Kak. Bentar, aku packing bentar ya. Aku packingnya cepet kok Kak. Astaga, Kak Suki kebiasaan deh. Ya udah, aku tunggu di ruang tamu ya. Iya tuh ah. Duh, packing apa ya? Duh. Suki, jangan lupa beresin kamarmu dulu sebelum pergi. Iya mah. Aduh, mama ini kak gini ganggu aja. Aku nanti pura-pura bersihin aja. Mamaku nggak bakalan tahu kok. Kak Dewi, aku udah siap nih. Sudah siap? Sudah. Oke. Ma, kamarku udah rapi ya. Aku pergi dulu. Tante, kami pamit dulu ya. Hati-hati ya. Aduh, kita ini sudah jalan berkilo-kilo, nggak sampai-sampai. Capek tahu? Iya ya Kak, capek juga ternyata. Ya udah kita istirahat dulu yuk. Iya nih, haus nih. Ya udah, kamu minum dulu lah Kak. Loh, Kak Suki, kok kamu buang sembarangan? Kok buang di situ? Loh, Kak Dewi lihat toh. Waduh, udah apa-apa Kak Dewi. Toh nggak ada yang marahin, udah biarin aja. Sekali-sekali Kak. Ih, nggak boleh kayak gitu Kak Suki. Meskipun nggak ada yang lihat, terus nggak ada yang marahin kita, nggak boleh kayak gitu. Harus berintegritas Kak. Ya udah, sini masukin di tas kresek ini aja dulu. Baiklah. Akhirnya kita udah sampai nih Kak. Akhirnya. Ya udah, kita dirikan tenda di sebelah sana yuk Kak. Situ ya? Ya. Ayo. Wah, udah selesai nih. Capek banget nih Kak. Kak Suki, kamu loh dari tadi cuma duduk-duduk di situ. Aku nih yang pasang tendanya. Katanya Kak Suki tahu caranya pasang tenda. Ternyata aku nggak tahu Kak. Aku cuma pernah lihat dulu. Astaga Kak Suki. Kalau nggak tahu itu jujur aja. Lain kali jangan gitu ya. Ya udah, gantian Kak Suki yang siapin makanannya ya. Oke Kak. Wah, enak sekali ternyata masakannya Kak Suki. Makasih Kak. Kak. Tadi waktu di jalan Kak Dewi ada nyebut tentang integritas. Itu apa Kak? Integritas itu yaitu melakukan hal yang terbaik meskipun orang lain nggak lihat Kak. Oh, gitu. Nah, Kak Dewi kira-kira bisa nggak jelasin lebih detail lagi tentang itu? Kak Suki dan adik-adik di rumah masih ingat nggak cerita tentang Yusuf? Oh, Yusuf yang dijual, terus yang dijual yang dimasukin sumur sampai dijual Kak. Benar Kak Suki. Iya. Setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tiba di rumahnya Potifar dan akhir cerita dia menjadi pengawas di rumah tangga Potifar. Begini ceritanya. Cerita ini ada di kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Sementara itu, para pedagang yang membeli Yusuf membawa dia ke Mesir. Mereka menjualnya kepada Potifar, kepala pengawal Firaun. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil.
Yusuf tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Gimana ya nasibnya Yusuf di rumahnya Potifar? Aku yakin dia pasti sedih karena berada di negerinya orang itu, Kak. Benar banget Kak Suki, tapi Tuhan Yesus itu nggak meninggalkan Yusuf. Kalau begitu kita lanjutkan ceritanya ya. Oke. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Maka Potifar pun sangat senang dengan Yusuf. Ia menjadikan Yusuf sebagai pelayan pribadinya. Ia menugaskan Yusuf untuk mengatur rumah tangganya dan memberinya kuasa atas semua yang dimilikannya. Bahkan sejak Yusuf dijadikan pengawas rumah tangga Potifar, Tuhan memberkati rumah dan segala sesuatu yang dimiliki Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tuhan melakukannya ini karena Yusuf. Potifar pun mengizinkan Yusuf bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam rumahnya. Ia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi kecuali soal makanan yang akan dimakannya. Wah, Yusuf walaupun seorang pelayan, dia tetap melakukan pekerjaannya terbaiknya ya, Kak ya? Betul Kak, jadi Yusuf apapun tugasnya dan dilihat tuannya atau enggak, dia tetap melakukan yang terbaik. Itu yang disebut integritas, Kak. Oke, Kak, paham. Dari cerita ini aku bisa mengambil kesimpulan, Kak, bahwa orang yang mempunyai integritas itu adalah orang yang pertama adalah memberikan yang terbaik. Sekalipun Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumah dan harta tuannya, dia tidak bermalas-malasan saat bekerja ataupun menyuruh orang lain. Tapi dia tetap mengerjakan bagiannya yang terbaik dan tidak mengeluh. Nah, Kak, sekarang aku mau mulai belajar memberikan yang terbaik. Aku mau mulai mengerjakan tugas-tugas tanpa terburu-buru main game. Aku juga mau membersihin kamar lebih baik tanpa harus dilihat mamaku. Wow, hebat Kak Suki. Dan ada lagi loh Kak, orang yang mempunyai sifat integritas itu adalah orang yang kedua adalah jujur. Yusuf dipercaya oleh tuannya untuk mengurus rumah dan segala harta bendanya. Meskipun Yusuf tidak diawasi oleh tuannya. Kita juga bisa seperti itu loh. Kita menjadi anak-anak yang jujur. Dimana kalau dilarang papa mama, misalnya nggak boleh jajan di luar, kita juga nggak boleh jajan di luar. Kita nggak boleh mengatakan ya, padahal itu tidak. Jadi, integritas itu artinya yang pertama adalah memberikan yang terbaik. Dan yang kedua adalah jujur. Betul sekali Kak Suki. Yuk Kak Suki dan adik-adik di rumah, kita sama-sama katakan, aku mau melakukan yang terbaik meskipun tidak dilihat oleh orang. Sekali lagi ya. Let's go. Aku mau melakukan yang terbaik meskipun tidak dilihat orang. Sekarang Kak Dewi mau ajak kalian dan Kak Suki untuk menghafalkan satu ayat ini ya. Kita buka di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wah, keren sekali Kak Dewi. Sebelum kita lanjut,
Kak Suki ingin mengajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi. Oke, let's praise Jesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah Kak Dewi, keren banget. Hari ini aku banyak belajar, terutama tentang integritas. Aku mau jadi anak yang penuh dengan integritas, Kak. Bukan cuma Kak Suki, tapi Kak Dewi dan adik-adik di rumah juga mau berintegritas. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, ayo kita sikap doa. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih diberikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa mendengar firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan, kami mampu kami tingkatkan Tuhan menjadi seorang pribadi yang penuh dengan integritas, mampu memberikan yang terbaik dan menjadi pribadi yang penuh dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menjadikan kalian anak-anak yang lebih dari pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Ngantuk ya Kak? Iya, ngantuk nih Kak. Kita udah dulu yuk Kak. Oke, kita mau istirahat dulu ya adik-adik. See you next week and God bless you. Sampai jumpa minggu depan.